Selamat datang di ruang podcast UP2P Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Dengan saya Fitra Ngadi dan rekan saya Lilis Tinakana akan bertugas sebagai host pada siang hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Nah, di sebelah saya ada Ibu Yulia Sara Isnaini SHMH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dan ada Ibu Nurlian SHMH MKN Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Dan di samping saya juga ada tak kalah cantik Ketua UP2P Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Nah, untuk itu karena udah disebutkan bahwa Ibu dari Ketua UP2P, mungkin saya sebutkan namanya, yaitu Ibu Dr. Hajasea Ahabib SHMH selaku Ketua UP2P dan juga menjabat sebagai Ketua dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Nah, mungkin karena untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama ya, Saudara Lilis. Baik, pertanyaan saya yang pertama itu, mengapa kita harus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Bu? Oke, baik. Mungkin saya kali ini menjawab ya. Oke, kenapa kita harus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya? Seperti yang kita ketahui, Jayabaya itu termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang tertua, ya. Dan pada waktu itu pendirinya Bapak Muslim Tahir itu masih sangat muda, ya. Jadi usia 20-an tahun beliau sudah berhasil membuat perguruan tinggi, ya, Fakultas Hukum waktu itu. Anda bisa bayangkan ya, kalau anak-anak zaman sekarang 20 tahunan itu lagi ngapain itu? Iya, lagi sibuk-sibuknya bikin konten ya. Baik, lalu kemudian kita sudah berdiri tahun 1958. Dan kalau melihat alumni yang kita lihat ya, banyak sekali yang jadi advokat. Jadi memang kalau Fakultas Hukum nih di Universitas Jayabaya itu terkenal dengan alumninya yang jadi advokat-advokat yang handal, ya. Dan untuk yang berasal dari fakultas lain itu juga Anda bisa lihat banyak yang jadi menteri atau saat ini seperti ketua MPR dan lain sebagainya, ya. Saya mungkin tidak perlu menyebutkan nama ya, tinggal ketik aja lulusan Universitas Jayabaya gitu, nanti kalian akan lihat sendiri gitu kan ya. Oke, karena kalau saya sebutkan satu-satu gitu ya, ada yang nggak kesebut nanti, wah kok saya nggak disebut nih gitu ya. Tinggal googling aja, semua serba bisa ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ya, di Universitas Jayabaya ini banyak sekali program studi, ya. Jadi kalau mau masuk fakultas-fakultas di Universitas Jayabaya itu cukup banyak pilihannya, ya. Dan alhamdulillah kita juga tidak kalah bersaing dengan universitas swasta, ya. Jadi lagi-lagi boleh lihat gitu ya di website kita Universitas Jayabaya, dan juga mungkin bisa dilihat juga dari berbagai media sosial tentang fakultas-fakultas yang ada di Universitas Jayabaya, ya. Alumninya cukup handal dalam di bidangnya masing-masing. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari kuliah? Mungkin kalau kenapa harus kuliah di Jayabaya dari segi lokasi kali ya, Bu ya. Jayabaya kampus A dan kampus C, kita tahu sendiri ke Jayabaya itu kan terdiri dari 2 kampus ya, jadi letaknya berbeda. Nah itu sangat strategis, semua di pinggir jalan protokol. Jadi kenapa kita harus kuliah di Jayabaya? Daya tarik lokasi untuk Fakultas Hukum Jayabaya itu sendiri itu sangat strategis. Jadi makanya itu menambah nilai daya tarik mahasiswa, calon mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Oke, mungkin karena sudah terdengar suara azan, mungkin kita break terlebih dahulu ya. Nah, karena sudah selesai dari break azan tadi, mungkin kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bu, apakah sudah cukup apa masih ingin ditambahkan lagi? Mungkin ada tambahan dari Bu saya. Oke, karena sudah cukup mungkin Bu saya bisa menambahkan. Ya, saya mau menambahkan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Yulia Sara kapan berdirinya Universitas Jayabaya. Bu Lian sudah menyebutkan letak Jayabaya yang strategis.
tapi saya juga mau menambahkan bahwa di Jayabaya itu tenaga-tenaga pengajarnya juga tenaga pengajar yang handal. Itu kita tahu ya, ahli yang sering disebut-sebut gitu kan, Bapak Dr. Ruli itu juga dosen tetap Jayabaya gitu, di Fakultas Hukumnya. Terus juga masih banyak dosen-dosen lain ya yang sangat berkompeten di bidangnya, pengajar-pengajarnya gitu. Terus juga selain itu Jayabaya Fakultas Hukumnya sudah beberapa alumninya yang sangat berhasil. Misalnya dulu Ibu Silviana Murni jadi wali kota Jakarta Pusat, Pak Bambang Wijayanto jadi ketua KPK, terus Pak Teguh Samudra jadi advokat yang terkenal gitu kan, pernah jadi advokat yang membela Pak Presiden pada waktu itu di MK gitu. Jadi banyak advokat-advokat yang lulusan Fakultas Hukum, baik mereka menjadi pejabat maupun menjadi advokat yang handal gitu. Juga saya melihat juga ada prodi di Fakultas Hukum itu hukum kesehatan ya Bu Dian ya. Itu salah satu konsentrasi terbaru. Jadi kalau misalnya orang mau ambil konsentrasi di hukum kesehatan, Fakultas Hukum Jayabaya ada. Mau HTN ada, mau perdata ada, mau pidana ada gitu. Termasuk hal-hal itu Hukum internasional. hukum internasional juga ada. Jadi minat bakat mahasiswa yang mau jurusan apapun di Jayabaya Fakultas Hukumnya menyediakan gitu. Fasilitas itu ada. Dan juga di Jayabaya itu banyak kegiatan, bukan hanya kuliah datang pulang saja. Ada senatnya yang begitu aktif, BPM-nya juga ada persemu. Persemu ini melatih ke skill dari mahasiswa gitu ya. Terus juga ada dari fakultas, ini bukan Ormawa ya, UP2P itu bukan Ormawa, tapi kegiatan dari Fakultas Hukum ya, Bulian ya. Nah ini juga membantu mahasiswa untuk bisa update dari segi apa yang viral nih, dibahas, dikaji di UP2P, dan bahkan melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian. Dan sekarang UP2P bersama mahasiswa lagi mengadakan penelitian tentang tembakau gorila. Insya Allah dalam waktu dekat berhasil bisa menjadi jurnal. Ya, itu saja tambahan dari saya. Oke, kalau tadi penyampaian dari Ibu mungkin dari letak wilayahnya, terus habis itu alumninya, terus dari pendirinya, terus tenaga pengajarnya, alumninya, wah semua sudah disebutkan. Nah, kira-kira kalau calon-calon maba ini tertarik untuk mendaftar di Fakultas Hukum, kira-kira bagaimana caranya mendaftar atau bagaimana mekanismenya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, saya coba jelasin. Jadi kalau untuk calon mahasiswa baru, khususnya maba di seluruh lingkungan Jayabaya, tapi khususnya untuk Fakultas Hukum, Jayabaya sendiri mempunyai fasilitas website yang membuka untuk pendaftaran calon mahasiswa baru. Jadi tidak rumit untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di Universitas Jayabaya, apalagi di Fakultas Hukum, karena di situ sudah tertera bagaimana cara pendaftarannya. Bahkan saat ini kita tidak lagi menerima biaya gedung ya untuk pendaftaran mahasiswa calon mahasiswa baru, tetapi kita hanya dibebankan biaya pendaftaran, dan itu juga sudah tidak berat ya bagi calon mahasiswa baru itu membayarkan uang pendaftaran boleh dari uang jajan, karena jumlah atau nilainya itu tidak lagi berkisar ratusan ribu kalau tidak salah. Jadi saat ini difasilitasi dan dibebankan untuk calon mahasiswa tidak lebih berat dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika calon mahasiswa mau membuka websitenya Jayabaya, itu tinggal masuk di website jayabaya.co.ac ya Bu ya, .co.ac.id. Di situ tinggal klik fakultas apa yang diminati, mereka tinggal mengklik Fakultas Hukum, dan itu ada cara-cara serta beberapa persyaratan yang harus diupload oleh calon mahasiswa baru. Nah, ketika mereka sudah mengupload, nanti dari panitia penerimaan mahasiswa baru akan melihat
daftar persyaratan yang sudah diupload, serta ada beberapa mungkin seleksi masuk yang diberikan, entah itu wawancara ataupun juga seleksi tertulis yang diberikan, tapi secara online melalui website itu nanti akan dinilai oleh panitia setelah itu diumumkan. Jadi saat ini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru tidak sangat rumit, bahkan itu lebih ringan caranya, dan khususnya kami di fakultas juga sudah menyertakan kontak person untuk panitia penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketika mereka memilih untuk masuk di fakultas hukum, dari panitia-panitia di universitas ketika ada kendala untuk prosesnya atau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari calon mahasiswa, itu kita langsung bisa follow up. Jadi kita nge-link antara universitas dan fakultas. Baik, berartinya bahwa ketika adik-adik ingin mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, tinggal mengunjungi website Jayabaya aja. Setelah itu mengklik fakultas-fakultas yang ada. Di situ ada Fakultas Hukum, dan di Universitas Jayabaya Fakultas Hukum juga tidak ada uang gedung. Iya. Bisa membayar uang pendaftaran melalui jajan ya. Nah, karena tadi udah dijelaskan tentang mekanisme pendaftaran di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan mahasiswa RPL, Bu? Baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mahasiswa RPL itu kita ada dua tipe. RPL itu sendiri sebenarnya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi itu kepanjangan ya. Jadi kalau RPL itu kan singkatan. Nah, rekognisi pembelajaran lampau di situ terbagi atas ada dua tipe, satu transfer SKS dan satunya perolehan SKS. Nah, saat ini yang banyak kita terima adalah perolehan SKS. Jadi calon mahasiswa itu yang sudah punya pengalaman kerja sesuai bidang keilmuannya atau bidang hukum, itu yang kita seleksi untuk bagaimana keterkaitan pengalaman kerja mereka dengan mata kuliah yang ada di kurikulum operasional Fakultas Hukum. Gitu. Nah, ketika kita memilih untuk transfer SKS, itu bagi mereka yang sudah pernah kuliah Fakultas Hukum yang belum lulus. Nah, ketika mereka mau mendaftarkan diri, kita akan cek kembali status di pangkalan data perguruan tinggi atau PDDikti. Ketika statusnya mereka itu nonaktif atau mereka itu pindah, yang pasti kita tidak boleh menerima mahasiswa yang sudah dikeluarkan atau sudah DO. Jadi pada prinsipnya ketika kita menerima mahasiswa RPL itu yang transfer SKS, kita perlu ada prinsip kehati-hatian. Satu, karena kita harus melihat status di PDDiktinya. Ketika kita melihat di status PDDiktinya dia masih nonaktif, berarti masih ada nih batas waktu untuk perkuliahannya yang tersisa. Boleh kita terima sebagai calon mahasiswa RPL dengan tipe transfer SKS. Tetapi kalau status di PDDiktinya sudah dikeluarkan atau DO, itu kita tidak bisa lagi menerima. Jadi pada prinsipnya di RPL itu kita ada dua tipe. Ada transfer SKS yang belum lulus tetapi mereka mau melakukan pindahan, dengan kita merekognisi nih atau mengkonversi mata kuliah yang sama dengan mata kuliah kami, beban SKS-nya pun juga sama dan itu sesuai dengan kurikulum operasional, itu bisa kita konversi. Dan yang satu lagi terkait masalah perolehan SKS sesuai dengan bidang kerja, pengalaman kerja mereka, kita sesuaikan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum operasional juga. Oke, seperti itu. Mungkin dari Ibu ada tambahan apa? Sudah jelas juga? Saya cukup. Oh, sudah cukup. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa harus kuliah di Jayabaya itu ada keuntungan, yaitu letaknya yang strategis, terus tenaga pendidik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira fasilitas apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Oke, baik. Fasilitas ya. Saya mulai dari yang didapat oleh mahasiswa, tentu saja ruang belajar ya, ruang kelas ya. Dimana di ruang kelas itu juga ada ruang audio visual ya, yang juga bisa digunakan untuk kegiatan misalnya juga seminar. Lalu ada ruang diskusi untuk mahasiswa. Ada juga ruang yang mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa tentunya seperti ruang ormawa ya. Kemudian ada juga ruang yang kita gunakan nih sekarang nih, ruang podcast ya, yang memang ada dua. Alhamdulillah kita sudah punya dua ruang podcast. Yang satu unit UP2P yang kelola, dan yang kedua adalah yang dikelola oleh Ormawa ya, oleh Senat. Dan ini sekaligus memperlihatkan nih bahwa
mahasiswa-mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Jayabaya itu sangat aktif ya dan kreatif gitu ya. Dengan mengadakan podcast ini biasanya cukup satu, ini ada 2 nih gitu ya, dan bisa sekali tepuk 2 nyamuk ya di tangan ya. Ya jadi satu waktu bisa 2 kali kegiatan karena pastinya narasumber itu bisa berpindah dari satu podcast ke podcast yang lain gitu ya. Dan tentu saja ada ruangan lain ya sebagai ruang pendukung ya, dalam hal ini seperti ada ruang peradilan semu ya. Jadi di sana selain untuk mata kuliah ya, untuk digunakan untuk mata kuliah hukum acara pidana atau perdata, jadi bisa praktek langsung, simulasi langsung bagaimana jalannya peradilan ya. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya tentu saja ada ruang dekanat ya. Sekretariat adanya di sekretariat Fakultas Hukum. Di situ ada ruang dekan, wakil dekan, ketua UP2P ya, dan juga ketua LWH di sana, dan juga sekretariat yang melakukan pelayanan bagi mahasiswa, dan juga ada perpustakaan ya, perpustakaan mini fakultas nih, bukannya di universitas ada perpustakaan ya, tapi di Fakultas Hukum ada juga perpustakaan mini yang ada juga di letaknya di sekretariat. Mungkin itu apa ada lagi yang Bu Rian mungkin bisa tambahkan? Ya itu. WiFi tentu saja ada di Fakultas Hukum ya. Oke. Dan di Fakultas Hukum juga ada CCTV 24 jam gitu. Sehingga mahasiswa juga bisa diawasi kegiatannya ya, dan juga tentu saja keamanan ya. Kita mengupayakan keamanan yang maksimal gitu di Fakultas Hukum. Oh, berarti para mahasiswa ini tidak perlu khawatir ya saat mau mengerjakan tugas, ada ruang perpus dan sekalian difasilitasi sama wifi-nya yang bisa dikatakan gratis kan Bu? Iya betul. Baik juga di Fakultas Hukum juga ada fasilitas yang tidak kalah keren dari fakultas lain. Ada ruang peradilan semu, memiliki 2 ruangan podcast dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bu, ketika mahasiswa udah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum nih Bu, mereka ingin kuliah dengan beasiswa. Nah, bagaimana cara mekanisme pendaftaran itu Bu? Beasiswa ya, beasiswa ini emang sering kali ditanyakan. Iya. Ya, itu targetnya. Jadi memang kita ada beberapa beasiswa, macam beasiswa. Yang pertama beasiswa yang mungkin banyak ya Anda sudah ketahui, yaitu KIP ya, KIP ya. Oke, tapi kalau untuk KIP itu sendiri itu sebetulnya yang ngurus itu mahasiswanya, mabanya nih ya, secara mandiri. Nah, biasanya bisa melalui katakanlah di daerah mereka, misalnya bisa tanya nih dulu ya, datang ke kelurahan untuk bertanya ya, di sini ada nggak untuk mengurus KIP gitu ya, atau bisa juga ke beberapa partai yang memang seringkali mengadakan beasiswa KIP itu sendiri ya. Jadi Kartu Indonesia Pintar itu diselenggarakan oleh mereka. Ada yang namanya rumah aspirasi, itu PDIP ya, kalau nggak salah ya, itu banyak sekali ya ininya. Nah, mereka mengurus secara mandiri, mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, memilih universitasnya, lalu kemudian akan disalurkan ke universitas, termasuk Jayabaya gitu ya. Nanti setelah mereka sudah daftarkan ke Universitas Jayabaya dan memilih fakultas, nah di sini baru diproses. Jadi untuk KIP itu kita memang tinggal memproses saja. Nah, yang kedua, ini yang tentu saja sering jadi keinginan ya, supaya kampus ini memberikan beasiswa, gitu kan? Ada satu beasiswa yang namanya beasiswa prestasi. Ya, biasanya ini yang kebanyakan di kita itu adalah mereka atlet-atlet yang juara nasional ya, ataupun internasional lebih baik lagi ya, minimal sekabupaten ya, untuk mendapatkan beasiswa. Walaupun sampai saat ini belum ada beasiswa full, sebab belum ada atlet internasionalnya nih gitu ya. Tapi
Kalau tadi saya katakan ada yang sekabupaten gitu ya, atau tadi ada nasional, itu ada pembebasan SPP ya, dan itu berjenjang ya. Ada yang sampai di 8 semester itu bebas SPP. Mungkin itu saja. Tapi di kita belum ada itu. Apa? Yang dengan jalur prestasi tadi. Sudah ada beberapa, cuma memang belum terlalu banyak. Gitu. Oh, belum. Ya. Jadi sudah ada. Tapi kalau di Fakultas Hukum yang banyaknya KIP. Iya. Ya. Makanya kalau bisa nanti boleh share ke teman-teman ya yang lain gitu. Bolehlah kalau misalnya punya prestasi, entah atlet apa, hoki, basket atau apapun gitu ya, silakan coba untuk mendaftar ke Jayabaya. Mencobalah peruntungannya, siapa tahu mendapatkan beasiswa. Berarti bukan hanya di lingkup Jakarta saja ya Bu, Iya, mendapatkan beasiswa, iya. baik yang dari perantau, yang dari daerah boleh, bisa boleh, juga ya Bu? boleh. Yang penting ya tadi ya, seperti sudah sudah mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan termasuk juga mengupload bukti-bukti atau dokumen prestasinya. Ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana mahasiswa memperoleh kuliah di awal semester? Mungkin bisa dijelaskan Bu Nurian selaku Wadik 1. Baik, kalau untuk memperoleh mata kuliah di awal semester sesuai aturan di Permen Ristek Dikti nomor 3 ya, kalau nggak salah tahun 2020 itu kita proses pembelajaran itu dibunyikan secara detail. Nah, itu turunannya ke statuta, OTK, dan itu nanti di aturan dekanat atau peraturan akademik, pedoman akademik di setiap fakultas. Nah, pedoman akademik di Fakultas Hukum itu untuk mahasiswa yang baru mau mengambil mata kuliah, kita sudah menugaskan setiap dosen itu membina ya Bu ya, atau mengarahkan beberapa mahasiswa yang dikatakan pembimbing akademik atau dosen penasehat akademik. Nah, itu di SK-kan oleh dekan. Jadi ketika mahasiswa di awal semester mau mengisi KRS ya, kartu rencana studi itu, mereka akan melihat mata kuliah apa saja yang tersaji untuk semester depannya. Jadi mereka bisa diskusi atau mengkonsultasikan kepada dosen penasehat akademiknya bahwa mata kuliah itu kan di dalam kurikulum kita ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah konsentrasi atau peminatan itu sendiri, dan ada mata kuliah pilihan yang wajib tempuh. Jadi ketika mereka mendapatkan atau memperoleh IPK 3,00 yang notabene itu sudah wajib atau sudah boleh mengambil 24 SKS maksimal. Jadi ketika mahasiswa itu mau memanfaatkan secara maksimal 24 SKS itu dan tidak asal mengisi. Jadi mahasiswa kembali ke dosen penasihat akademiknya untuk mengkonsultasikan mata kuliah apa saja yang mungkin bisa diisi dalam KRS-nya. Karena itu tadi, ketika mereka asal ngisi, jadi nantinya pada saat mau skripsi ada mata kuliah yang ketinggalan, entah itu mata kuliah wajib fakultas atau mata kuliah konsentrasi. Nah, makanya diarahkan, dan sebenarnya tujuannya juga yang mungkin setiap dosen atau kita pun dekanat itu berharapnya mahasiswa selalu lulus tepat waktu, karena itu salah satu perolehan atau pencapaian tertinggi setiap prodi. Makanya diarahkan oleh penasehat akademik bahwa mata kuliahnya apa dan nantinya akan mengambil konsentrasi atau peminatan apa yang kita di kurikulum kita itu ada 5 konsentrasi, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Seha, ada konsentrasi pidana, perdata, HTN, HI, dan juga ada hukum kesehatan yang terbaru. Jadi makanya setiap mahasiswa di awal semester itu kita mengarahkan untuk mereka ke pembimbing akademik untuk mengkonsultasikan mata kuliah apa saja yang diisi di dalam KRS-nya. Oke, Jadi apakah sejak semester 1 dulu selesai atau dari awal? Kalau semester 1 kan pasti Kalau ada semester ya? 1 enggak Bu, kalau semester 1 itu kan memang sudah ditetapkan ya, Ya, jadi MKDU kan. terus yang semester 2. Jadi di akhir semester itu kita ada jenjang waktu Bu. Jadi kapan mereka mengikuti UAS ujian akhir semester itu biasa ada jeda waktu beberapa karena kan nunggu penilaian dulu. Kami di fakultas itu difasilitasi oleh sistem bukan siakat lagi ya Bu ya, Unisis namanya. Jadi ada e-learning, mahasiswa bisa mengakses Bu
penilaian mereka. Jadi ketika setelah UTS mereka sudah bisa melihat nilainya, UAS juga begitu. Nah, ketika nilai itu sudah terisi penuh untuk semua mata kuliah, mahasiswa bisa mencetak kartu hasil studi KHS-nya. Nah, untuk kartu hasil studi itu keluar, mahasiswa bisa nge-print dan itu melakukan pembayaran untuk semester selanjutnya. Setelah melakukan pembayaran bisa mengambil lagi atau mengisi di dalam sistem itu juga. Karena kebetulan sekarang itu kita sudah sistem online, jadi mahasiswa mengisi kartu rencana studi. Nah, ketika mereka melihat ada beberapa jadwal, Bu, ada mata kuliah-mata kuliah yang masuk di dalam kurikulum yang di sistem tersebut, itu mereka ngeprint. Nah, setelah mereka ngeprint, itu mereka ke dosen penasehat akademiknya, Bu. Nanti itu yang didiskusikan. Nah, didiskusikan oleh dosen, misal nih mata kuliahnya apa saja untuk semester kedepannya. Itu masih belum paten ya, Bu, belum disahkan. Kita ada sistem pengesahan di pengisian KRS itu ketika mahasiswa sudah fix, sudah bertemu, sudah diskusi sama dosen penasihat akademiknya, itu sudah yakin bahwa mata kuliah ini yang akan mereka ambil, mereka ikuti di semester selanjutnya, itu baru disahkan oleh wakil dekan bidang akademik. Nah, setelah itu baru mereka bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya. Jadi kalau ditanya itu apakah di awal apa di akhir, tentunya itu di awal. Bahkan sebelum masuk semester itu sudah mengisi KRS. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah ketika dia mau misalnya konsentrasinya di hukum pidana, pada semester 2 itu ya banyak kan nggak sesuai dengan sedangkan itu adanya misalnya adanya di semester 3, bisa nggak dia ikut di semester 3, di semester 4 untuk mata kuliah tertentu? Baik, Bu. Jadi kalau untuk di kurikulum operasional kami itu untuk semester untuk konsentrasi ya, khususnya untuk di peminatan itu kita mulai di semester 4. Ada beberapa mata kuliah yang ada di semester 4. Nah, tapi kenapa ditanyakan apakah boleh nih mahasiswa semester 2 ngambil mata kuliah semester 3 atau ngambil mata kuliah semester 4 gitu kan. Tapi pada prinsipnya ganjil ke ganjil, genap ke genap ya. Nah, untuk itu sebenarnya boleh saja, tetapi di dalam kurikulum atau jadwal itu sendiri yang kita tentukan ada kolom prasyarat. Jadi mahasiswa tentu harus melihat ketika prasyarat itu terpenuhi, tetapi ada juga mata kuliah yang tidak memenuhi, tidak kita cantumkan prasyaratnya. Itu. Jadi ketika mahasiswa mau menambahkan, karena yang kita sajikan itu di semester 1 kan maksimal itu 18 SKS. Semester 2 itu tidak lebih dari 20 SKS, nanti semester 3 baru boleh dimaksimalkan 24 SKS maksimal sampai di semester 8. Nah, untuk memaksimalkan 24 SKS itu ketika di semester 3 misalnya cuman di jadwal cuman ada 19 SKS, kita menyajikan mata kuliah semester 5. Mahasiswa pengen nih untuk memaksimalkan 24 SKS mau mengambil mata kuliah semester 5, boleh saja ketika itu sudah memenuhi prasyaratnya, karena yang semester-semester itu kan prasyaratnya lebih banyak, apakah mereka sudah lulus PIH dan PHI gitu. Jadi itu yang harus kita lihat, Bu. Jadi ada kolom prasyaratnya juga gitu. Nah, tadi semester 2 hanya maksimal 20 SKS. 20 SKS. Kalau dia pada saat semester 1 IPK-nya 4, bisa nggak dia ngambil ke semester 4 mata kuliah lain? Kan IPK-nya 4 nih. Iya, benar. Tapi aturan di permennya itu, Bu, untuk yang turunannya kami sampai di pedoman akademik fakultas itu memang ditentukan bahwa semester 1 sampai semester 2 maksimal 20 SKS. Oh, berarti itu udah patokan ya. Nah, jadi kita nggak bisa keluar dari situ. Benar, Ibu. Kecuali udah di semester 3 dia bisa mengambil mata kuliah memaksimalkan sampai 24 SKS gitu baru boleh. Jadi semester 3 sampai di semester 8. Nah, untuk mahasiswa sendiri atau calon mahasiswa baru ini, mereka kalau ingin bergabung atau kalau ingin masuk ke universitas khususnya fakultas hukum itu pasti mereka melihat di fakultas hukum sendiri udah bekerja sama dengan apa saja dan kira-kira kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di fakultas hukum. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Kalau yang bekerja sama sebenarnya kita bareng-bareng ya, Bu. Kalau sayanya juga lupa, yang setahu saya saat ini apalagi UP2P nih yang sangat-sangat aktif ya, Bu ya. Jadi udah banyak nih yang kita alhamdulillah udah dibantu nih. Jadi yang kalau dari sekretariat sendiri itu ada Pradi ya. Jadi kita kaitannya sama Pradi itu pendidikan advokat. Jadi
lulusan kami itu tidak lagi mencari tempat di mana mereka harus mengikuti pendidikan advokat yang sebelum mereka jadi lawyer. Jadi mau tidak mau kita alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Pradi Nasional yang dibawa kepemimpinan Pak Oto Hasibuan, yang itu kita bekerja sama untuk melaksanakan PKPA dan tryout ujian ya Bu ya, ujian advokat setelah pendidikan PKPA. Jadi untuk Pradi itu, terus yang kedua kita Perda Huki. Kebetulan Perda Huki itu perhimpunan dokter-dokter ahli hukum. Jadi ada perhimpunan dokter-dokter yang memang mereka sudah di bidang hukum, bekerja di bidang hukum. Karena kenapa pada awal kita kerja sama-sama mereka itu juga jadi pertanyaan, kenapa sih mereka harus melakukan perhimpunan ini? Padahal kan kalau untuk sengketa-sengketa medis itu biasa kita dengar, tapi kan banyak loh ahli hukum lain yang bisa ikut menyelesaikan perkara ini. Tetapi ternyata di lingkup medis itu mereka tidak mau menggunakan tenaga ahli hukum lain di luar dari mereka-mereka. Jadi sengketa medis itu tetap diselesaikan oleh mereka yang dokter-dokter ahli hukum. Makanya ada perhimpunan dokter yang ahli hukum itu, mereka jadi hakimnya juga, mereka jadi lawyernya juga untuk memediasi pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bersengketa gitu. Karena kebetulan kami ada mendirikan program atau konsentrasi hukum kesehatan, makanya kemarin itu kami dibantu menyusun kurikulumnya dan bekerja sama dengan mereka Perda Huki. Itu. Terus yang kedua kita juga LPSK ya Bu ya. Kebetulan kemarin kita dibantu oleh Ketua UP2P dan LBH untuk bekerja sama dengan LPSK. Ini kita juga bekerja sama dalam hal ini melakukan pengabdian masyarakat, audiensi beberapa kali ya Bu ya, untuk mengajar dosen dan mahasiswa. Terus juga ya kita juga ada program magang yang diizinin ya Bu ya, beberapa mahasiswa udah kita kirim ke sana. Terus juga ada penelitian yang pernah dilakukan di LPSK dan juga PPATK ya Bu ya. Terus mungkin Bu Yulia Kompolnas dan rencananya nanti BNN ya Bu ya. BNN itu juga nanti kita. Nah untuk itu semua sebenarnya kerjasama yang kita lakukan ini tidak lain untuk melancarkan pelaksanaan Tridharma di fakultas itu sendiri, baik itu pembelajaran yang mana ada magang, terus juga ada penelitian, ada juga pengabdian. Karena untuk pengabdian dan penelitian ini tidak hanya dosen, tetapi juga ada mahasiswa yang melibatkan dosen, begitu juga sebaliknya dosen yang melibatkan mahasiswa. Oke, seperti itu. Mungkin dari Ibu ada yang ditambahkan? Mungkin nanti ke depannya akan banyak lagi kerjasama ya, karena kita juga kemarin di Mahkamah Agung juga ya, di Mahkamah Agung dan beberapa pengadilan juga ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya mahasiswa-mahasiswa kita itu selain mendapatkan ilmu dari kampus gitu ya, juga dari lembaga-lembaga itu yang dimana nanti ketika mereka lulus mereka punya bekal ya, bekal lebih ya, jadi nilai plusnya di situ. Apalagi tadi dikatakan bukan hanya sekedar kita ada seminar dan lain sebagainya ya, atau kunjungan, tapi ada magang. Nah, magang itu kan sangat-sangat berharga sekali tuh, karena jadi punya pengalaman ya. Jadi belum terjun ke masyarakat, mereka sudah punya pengalaman kerja bagaimana caranya sih untuk belajar di instansi-instansi tersebut gitu. Nah, jadi itu memang menjadi salah satu keunggulan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Nah untuk kegiatan sendiri, apakah ada yang lain Bu dari Ormawa mungkin seperti kegiatan mungkin yang menarik anak SMA buat masuk ke Fakultas Hukum, kira-kira seperti apa Bu? Baik, sebetulnya kalau agenda yang memang sudah template ya dari tahun ke tahun itu, kita memang mengadakan beberapa lomba-lomba ya yang untuk mendatangkan mahasiswa-siswa khususnya SMA ya, untuk datang ke kampus kita ya, untuk misalnya ada lomba, dulu tuh ada lomba bikin majalah ya, majalah hukum ya, temanya hukum gitu ya. Majalahnya mereka bebas ya, lalu kemudian nanti mereka boleh berkelompok itu ya, jadi ada tim yang kemudian mungkin bisa juga mading mereka dijadikan satu gitu ya, dibuat bentuknya menjadi majalah gitu.
Lalu kemudian ada sebetulnya unggulan kita memang ada Lawfest nih sebetulnya ya. Lawfest itu nanti ada banyak kegiatan di dalamnya, diselenggarakan dalam kurun waktu 2 mingguan gitu ya. Di sana ada debat hukum, cerdas cermat hukum ya, lalu lomba karikatur hukum dan lain sebagainya. Di situ juga nanti ada semacam talk show gitu ya. Nah ini yang tujuannya memang menarik siswa ya, siswa-siswa SMA untuk datang ke Fakultas Hukum. Dan ada kambing cup. Nah mungkin ini unik nih. Kambing cup itu sebetulnya futsal gitu ya, yang nanti kalau menang hadiahnya bukan uang tapi kambing, makanya namanya kambing cup. Nah, ini lomba ini untuk anak-anak SMA gitu ya, dan nanti ada event di mana juga mereka akan lawannya anak-anak mahasiswa gitu. Jadi supaya terjalin silaturahmi gitu ya, dan menjalin kerjasama ya, jadi keakraban antara mahasiswa dengan siswa-siswa SMA. Terus untuk hari-hari besar apakah ada kegiatan juga Bu? Kalau yang itu dilakukan? sudah pasti ya, yang pasti tidak dilewatkan kalau bulan Ramadan itu ada buka puasa bersama, ada halal bihalal. Buka puasa bersama tentu saja ada santunan ya anak yatim, biasanya seperti itu. Lalu kemudian tadi ada halal bihalal juga yang itu biasanya itu melibatkan bukan cuma mahasiswa ya, mahasiswa, lingkungan sekitar juga, lalu kemudian dosen-dosen dan alumni. Nah, alumni juga kita juga ada satu program nih untuk alumni yang namanya Alumni Back to Campus. Nah, alumni-alumni yang sudah berhasil di luar sana itu kembali untuk menjalin juga kerjasama dengan adik-adiknya. Tadi salah satunya mereka misalnya yang sudah ada di tadi ya menjadi hakim dan lain sebagainya, kemudian mengajak adik-adiknya untuk magang atau memberikan pelatihan juga atau pengarahan ketika misalnya adik-adik itu mau ikut lomba bersemu misalnya ya. Dan juga jangan salah nih ya, mereka juga termasuk penyumbang dana juga kalau ada kegiatan-kegiatan. Jadi makanya Back to Campus di sini adalah salah satu program ya yang memang alumni ini ingin ikut serta memajukan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Sebenarnya kita nggak harus jauh-jauh melihatnya Ibu Seha dan Bu Yuliani alumni Jayabaya yang sekarang membangun Jayabaya sendiri di Fakultas Hukum ya Bu ya. Bukan Back to Campus tapi stay to campus. Berarti para calon mahasiswa baru ini tidak perlu khawatir untuk masuk di Fakultas Hukum karena untuk magang sendiri kita sudah punya kerjasama juga dengan instansi-instansi pemerintah, dan juga untuk bagi mereka yang ingin melanjutkan profesi ke advokat khususnya sudah ada juga kerjasama dengan Pradi. Sangat komplit ya. Komplit sekali betul. Mungkin ada. Jadi kan udah dijelaskan nih, Fakultas Hukum ini banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Nah, ada juga nih perhimpunan dokter-dokter ahli hukum. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, karena Ibu tadi menyebutkan bahwa UP2P yang sangat aktif dan sangat membantu Fakultas Hukum, apakah ada pesan dan kesan untuk kegiatan UP2P, Bu? Oh ya, oke. Sebenarnya kalau pesan dan kesan ada pasti ada ya. Untuk kesannya ya kita sangat sangat mengapresiasi setiap kegiatan yang dilakukan UP2P sendiri sampai hari ini, untuk perkembangannya yang sangat-sangat secepat ini ya Bu ya. Ketika ada pembentukan unit UP2P untuk publikasi penelitian dan pengabdian ini, kita di awalnya itu masih agak insecure ya Bu Seha, apakah ada dorongan atau bagaimana, karena kan setiap kegiatan atau setiap wadah yang dibentuk dari universitas turun ke fakultas itu kadang mereka bingung ketika belum ada sosialisasi di awal dari universitasnya. Jadi itu upaya kita nih di fakultas untuk mensosialisasikan, tetapi dengan cara Bu Seha mengembangkan UP2P ini yang terus melakukan audiensi, terus melakukan penelitian, pengabdian yang mengajak
mahasiswa dan dosen itu sangat-sangat membantu fakultas atau prodi itu sendiri. Ini ya lebih khususnya karena kenapa sekarang kita udah lebih banyak dikenal, bahkan yang kami mengapresiasi setiap kegiatan UP2P itu selalu diliput nih. Bahkan untuk media online-nya Bu Seha belum sampai ke kita udah lihat nih ya kan gitu. Jadi itu sangat-sangat berkesan buat kami dekanat ya. Ya makanya kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada Ketua UP2P dan juga teman-teman mahasiswa yang membantu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan UP2P. Nah mungkin kalau pesannya mudah-mudahan ini terus berkembang, terus maju apa yang diprogramkan untuk UP2P sendiri, dan mudah-mudahan keterlibatan dosen akan lebih banyak juga karena UP2P ini adalah salah satu wadah yang sebenarnya mengajak dosen-dosen untuk melakukan publikasi, baik itu jurnal ataupun buku ataupun juga pengabdian yang dilakukan gitu. Nah terus juga keterlibatan mahasiswa, jadi tidak lagi hanya kalian-kalian saja sebagai anggota Bu Seha di UP2P, tetapi lebih banyak karena kita tidak membatasi dan kita juga tidak mau membedakan yang mana nih mau mahasiswa mengikuti semua organisasi yang ada di fakultas itu kita senang. Karena kenapa? Berarti mereka menganggap bahwa organisasi ataupun wadah seperti UP2P ini membantu mereka mendapatkan ilmu baru, tidak hanya di ruang kelas tetapi di luar kelas juga mereka mendapatkan ilmu gitu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan itu berkesan dan memberikan manfaat buat mereka dan juga kita sendiri gitu. Oke, kebetulan tadi Ibu sempat mengatakan mahasiswa perlu aktif di luar kelas juga. Terus kebetulan di sini ada Bu Seha dan juga ada Bu Lesara selaku alumni dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Ada Bu Seha sebagai mantan ketua senat, ada Bu Lesara sebagai Wadek 3. Nah, khususnya Wadek 3 ini kan apakah menurut Ibu mahasiswa itu perlu aktif di luar kelas? Misalkan seperti kegiatan kemahasiswaan, mungkin bisa dijelaskan Ibu? Oh, kalau dibilang mahasiswa harus aktif ya mesti gitu ya. Mahasiswa itu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu ya. Berkegiatan, berorganisasi itu sangat penting karena itu merupakan salah satu cara untuk pembentukan karakter ya. Dimana di dalam suatu organisasi itu kan kita bisa melatih bagaimana kita memimpin, bagaimana kita juga jadi yang dipimpin, bagaimana bekerja sama dengan baik, bagaimana bisa mengeluarkan ide-ide yang bagus gitu ya. Jadi aktif, dan apalagi kita fakultas hukum nih, masuk fakultas hukum salah satunya adalah mesti bisa ngomong ya. Jadi kalau yang nggak bisa ngomong itu nanti susah, apalagi mau cita-cita jadi advokat ya nggak? Iya, betul. Nah dari keaktifan berorganisasi itu melatih juga bagaimana cara kita untuk bisa bicara dengan baik gitu ya, mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Nah kebetulan di Fakultas Hukum ini wadah itu banyak sekali ya. Selain tadi ada Ormawa, Senat, BPM, ada UP2P, ada LBH bahkan ya. Jadi LBH yang lagi-lagi dipimpin juga oleh Ibu Seha ini banyak sekali keunggulannya gitu. Dengan mengajak mahasiswa ya, itu mahasiswa itu jadi tahu prakteknya, nggak cuma belajar dari buku aja. Bagaimana mereka membedah kasus ya, lalu kemudian sampai mungkin ikut di pengadilan ya Bu ya, itu ya, bagaimana membuat surat gugatan, menjawab dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga tadi ada kaitannya juga dengan pesemu tuh. Biasanya anak pesemu itu punya keunggulan di hukum acara, ya kan? Karena mereka aktif, mereka tahu. Jadi walaupun belum dapat mata kuliah hukum acara, tapi mereka sudah menguasai. Itu luar biasa. Jadi kalau Anda bilang mesti nggak sih mahasiswa itu aktif? Oh harus gitu. Kenapa? Karena itu tadi menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan tentu saja tadi menambah kepercayaan diri gitu. Mungkin itu. Nah, mungkin dari Bu Seha ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya tambahkan sedikit aja. Kuliah udah komplit soalnya. Ya, kalau mahasiswa tadi kalau boleh bilang istilahnya kupu-kupu, ya kan? Kalau seperti itu dia tidak bisa nanti di masyarakat, dia tidak bisa membawa diri dan dia tidak punya percaya diri. Walaupun dia pintar, dia belum tentu percaya diri. Karena ketika kita lulus, kita
menghadapi masyarakat itu berbeda. Kalau kita sudah belajar organisasi, kita tahu bagaimana kita mendengar pendapat orang dulu. Jadi nggak serobot-serobot aja gitu kan. Kita dengar pendapat orang dulu. Dan ketika kita mau mengeluarkan pendapat, tentu ada isinya, bukan asal bicara. Kita mengeluarkan pendapat itu yang berkaitan dengan yang sedang dibicarakan gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh kalau kita masalahnya ini, kita bicaranya seperti ini. Itu di organisasi semua itu ada, ya kan? Kalau nggak berorganisasi tahu nggak sih? Nggak tahu pastinya. Terus juga kembali lagi tadi kegiatan mahasiswa. Kebetulan misalnya tadi dicontohkan sama Bu Yulia, Persemu. Dia belum belajar loh masalah litigasi, tapi dia sudah bisa masalah pidana. Bahkan mereka yang jadi jaksa, yang jadi pengacara, yang jadi hakim, mereka itu juga dilatih, bukan tidak dilatih. Dilatih dengan orang-orang yang profesional tentunya, sehingga mereka bisa juga ikut bertanding. Ya, ketika ada lomba ya, bulian ya, Persemu ikut mendaftar gitu. Dan mereka juga dilatih oleh alumni-alumni juga ya. Nah, sehingga mereka walaupun belum semester 5, belum semester 6, mereka udah bisa gitu. Hanya semua kembali kepada mahasiswanya. Mau nggak dia mengupdate dirinya sendiri? Kalau dia tidak mau mengupdate dirinya, hanya teori, itu nggak bisa. Karena kalau di kelas, dosen-dosen hanya mengajarkan teori. Kecuali litigasi, baru praktek. Kita punya ruang praktek peradilan. Jadi bagaimana menjadi hakim, bagaimana menjadi jaksa, bagaimana menjadi pengacara, itu ada. Kalau sudah dia nanti mata kuliah litigasi. Tapi itu kan hanya sedikit saja. Itu perlu dilatih gitu. Tanpa latihan tidak bisa. Misalnya mahasiswa dia ikut UP2P, berarti dia nggak ikut lain. Boleh. Dia boleh ikut Persemu, dia boleh ikut Senat, dia boleh ikut BPM. Nggak ada pembatasan di sini. Tinggal dia membagi waktu. Oh, saya lebih suka duduk di sini saja. Nggak apa juga gitu. Yang penting dia ada kegiatan untuk berorganisasi. Misalnya ketika Senat mengadakan kegiatan, walaupun dia bukan pengurus Senat, bukan berarti dia tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dia bisa membantu, bisa mensupport bentuknya seperti itu. Begitu juga Persemu. Mungkin dia bukan anggota Persemu, tapi ketika Persemu ada kegiatan dan dia bisa, boleh dia support gitu. Ini menurut saya ya. Betul. Nah, di Persemu seharusnya seperti itu juga ya, bukan anggota juga bisa ya. Betul. Nah, tinggal ke mahasiswa tersebut, kapan dia mau melatih dirinya sendiri. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu sangat bermanfaat pada saat dia sudah lulus. Ya, pada saat dia lulus. Terus pada saat dia masih mahasiswa apa nggak bermanfaat? Bermanfaat. Dia bisa lebih dekat bertanya dengan dosen ketika dia mengalami kesulitan hal tertentu. Oh, ini berkaitan dengan mata kuliahnya Bu Yulia Sarah nih, masalah waris. Bisa komunikasi, Bu, saya ada ini, Bu. Pasti dikasih ruang waktu. Walaupun tidak saat itu gitu. Oh, ini masalah HTN perlunya dengan Bu Lia nih, masalah perundang-undangan. Bisa. Karena kegiatan ekstrakurikuler, bukan misalnya mau ke DPR. Gimana nih caranya? Apa yang disebut staf ahli? Bagaimana? Bisa konsultasi sama Bu Lia ketika kalian menghadapi kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, untuk UP2P sendiri itu bukan berarti menutup kegiatan yang lain, tidak ada. UP2P bukan ormawa, dia bentukan dari universitas kepada fakultas-fakultas gitu. Jadi kaitannya mahasiswa dan dosen. Nah, contoh UP2P mengadakan pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum mengenai waktu itu KDRT dan pernikahan dini ya. Salah satu pembicara materinya adalah Bu Yulia Sarah, masalah pernikahan dini. Masalah KDRT-nya saya sebagai pematerinya. Terus mahasiswa dilibatkan di situ. Bagaimana kita juga baksos pada waktu itu. Ya, jadi semua kegiatan itu sangat ada manfaatnya. Bagaimana nih mahasiswa menghubungi kecamatan? Jadi tahu, korespondennya jadi tahu, menghadap pejabat jadi tahu. Terus audiensi di PPATK itu jadi tahu. Oh, ternyata kalau PPATK ruangannya nggak bisa sembarangan, ya kan? Oh, Fitra belum masuk pada waktu itu, mungkin kakak kelas. Ya, Bu Yulia kita ya, yang pimpin ya dosennya. Gitu. Dan dosennya itu juga waktu itu ada Mbak Tami ya. Kami ya. Nah, kemarin di Kecamatan Cakung ada Bu Linda,
ya kan? Nah di sana kan juga kegiatan itu melibatkan dosen, bukan mahasiswa saja. Gitu. Jadi kedepannya saya berharap mahasiswa jangan takut untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sudah ada di kampus ini yang akan mengembangkan dirinya untuk ke depan dia bisa terjun langsung ke masyarakat. Oke, berarti perlu digarisbawahi bahwa mahasiswa ini perlu aktif di luar kelas karena dari organisasi itu bisa menjadi sebuah wadah untuk mereka bertumbuh kembang dan juga fasilitas yang mereka dapatkan itu bisa dicantumkan di CV nanti saat mereka kerja. Nah, untuk itu rekan saya mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Baik Fitra, saya rasa podcast hari ini telah selesai dan untuk itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Kami juga mengucapkan minta maaf kalau misalkan ada dari awal podcast kami ada salah kata. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.